pada tahun ke-11 dari kenabian atau tahun ke-12, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Kaum Mus'ab berangkat Mus'ab bersama rombongan jemaah haji yang datang membaiat Nabi SAW pada baiat Aqabah yang pertama. Berangkat Mus'ab bin Umair ke Madinah. Berapa jarak yang ditempuh? 435 km. Naik onta, capek jalan kaki kadang-kala. Perjalanan 7 hari atau lebih. Sampai di kota Madinah, mulai melaksanakan tugasnya untuk fa'andir. Orang-orang yang udah masuk Islam diajarin Al-Quranul Karim oleh Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair singgah di rumahnya As'ad ibn Zurarah, salah satu pemuka orang-orang Madinah. Suatu hari berangkat ke sebuah kebun. Di situ sudah berkumpul beberapa orang yang mau mendengarkan tentang Islam. Dia bacakan Al-Quran Karim. Lagi ngajar, ternyata ada di tempat lain sebuah kesepakatan antara dua pemuka Ansor yang masih kafir waktu itu. Satu namanya Usaid ibn Khudair, yang kedua namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ternyata As'ad ibn Zurarah itu sepupu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Makanya Sa'ad bin Mu'ad gak enak mau mengganggu As'ad bin Zurarah. Dia punya kajian apa, mau membubarkan kajiannya, gak enak. Betul jemaah, itu mau dibubarin itu kajiannya Mus'ab bin Umair. Jadi pembubaran kajian itu bukan baru-baru saja, dari dulu itu sudah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada Usaid bin Khudair, Usaid, engkau tahu hubunganku dengan As'ad bin Zurarah, sepupu, nggak mungkin aku tunggu dia. Tapi aku lihat yang dibawa oleh As'ad bin Zurarah itu orang asing yang dibawa sama dia, itu nggak benar. Itu merusak agama orang-orang lemah di antara kita. Bukan agama dia, enggak. Ini merusak agama orang-orang lemah. Dan kalau kita lihat, selalu pemuka ini tidak berbicara dirinya. Dia berbicara orang-orang yang dibawa. Kau berangkat sana, bubarkan mereka. Usaid bin Khudair nggak ada hubungan kerabat, jadi dia mau ngomong apa ini? Berangkat Usaid bin Khudair bawa tombaknya. Berangkat, ini orang lagi kumpul. Kelihatan dari jauh datang, apa katanya As'ad bin Zurarah kepada Mus'ab. Ya Mus'ab, ini yang datang nih, Allah kirim kepadamu, ini pemuka yang ada di kaummu. Kalau orang ini masuk Islam, ada banyak kebaikan di balik dia. Fa'asdiqlah, maka engkau ikhlaskan dakwahmu buat orang ini. Datang Usaid bin Khudair dengan tombaknya. Gak banyak bicara, dia mengatakan, kalau kalian berdua, ngomongnya sama Mus'ab sama As'ab, yang lainnya gak ada ngomong. Kalau kalian berdua masih punya hajat sama jiwa kalian, bubarkan. Dia pegang tombaknya. Kalau kalian masih mau hidup, apa kata Mus'ab bin Umair? Ya Aba Fulan, kata dia. Ya Aba Fulan, kata dia. Ama tajlis wa tasma. Kenapa engkau nggak mau duduk? Dengerin dulu. In radita qabilta. Kalau engkau senang, ya kau terima. Kalau engkau nggak suka, kita bubar. Ini jemaah. Banyak orang-orang membenci dakwah. Kenapa? Belum pernah dengar. Ini Usaid bin Khudair, dia hanya dengar dari siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Katanya ini kajian sesat nih, harus dibubarkan. Wallahi betul jemaah. Itu Usaid bin Khudair hanya mendengar. Akhirnya apa kata Usaid bin Khudair? Usaid bin Khudair orang yang cerdas, dia punya akal. Dia orang yang terkemuka di kaumnya. Ketika mendapat tawaran dua, dengarkan dulu. Kalau memang engkau suka, ya kau terima. Kalau nggak suka, kita bubar. Apa kata Usaid bin Khudair? Laqad ansafta. Kalau gini fair, bagus.
Apa kata Ustaz bin Khadir? Laqad ansafta. Kalau gini fair, bagus nih, kata dia. Aku duduk. Tancapkan tombaknya, dia duduk. Yuk, apa yang kau sampaikan? Dibacakan ayat-ayat Allah. Dijelaskan tentang Islam. Kata As'ad bin Zurarah, wallahi, wajah Ustaz bin Khadir itu berubah. Kita melihat keislaman di wajahnya sebelum dia mengatakan dengan lisan. Ketika dia dengar ayat-ayat Allah dan apa yang disampaikan. Akhirnya Ustaz bin Khadir mengatakan, "Madza yaf'alu alladhi yuridu an yadkhula fi dinikum?" Kalau orang mau masuk agama kalian ini, apa yang harus dilakukan? Masuk Islam. Ustaz bin Khadir. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diajarin salat. Lalu kata Ustaz bin Khadir, kalian jangan bubar di sini. Kalian tetap di sini. Aku akan bawa seseorang. Kalau orang ini masuk Islam, sekampung masuk Islam. Kalian tunggu di sini. Subhanallah jemaah. Bayangkan, dalam sekejap langsung Ustaz bin Khadir menjadi qum fa'anzir. Aku tidak ingin Islam ini hanya aku, enggak. Ada banyak orang yang perlu tahu tentang agama ini. Dan ada satu orang yang mempunyai pengaruh di tempat kita. Kalian tunggu di sini. Pertanyaannya, kenapa Ustaz bin Khadir bukan dia yang berdakwah, tapi dia mau mengajar? Sa'ursiluhu ilaikum, aku akan kirim orang ini kepada kalian. Karena ilmunya belum cukup. Jadi nggak boleh orang ilmu belum cukup tahu-tahu ceramah sana ceramah sini, nggak boleh. Tapi paling tidak antum bisa memfasilitasi orang untuk berceramah. Ini yang dilakukan oleh Ustaz bin Khadir. Dia datang. Itu Sa'ad bin Mu'ad lagi duduk sama kaumnya, ngelihat Ustaz datang. Aduh, kata Sa'ad, ini kayaknya berubah ini Ustaz bin Khadir. Wajahnya udah lain. Waktu berangkat kan berangkat dengan emosi jangan. Dengan emosi dia berangkat dengan tombaknya. Ketika datang udah nggak ada emosi lagi. Aduh, rusak ini orang. Datang. Ya Sa'ad, kata dia, kau harus tinggalkan tempat ini. Orang-orang harus diselamatkan di sana, kata dia. Ada masalah besar di kebun sana, kata dia. Benar, kata dia, langsung berangkat Sa'ad bin Mu'ad. Ketika sampai ke kebun itu, gak ada apa-apa ternyata. Dia dibohongin sama Ustaz bin Khadir. Saat sadar bahwa Ustaz bin Khadir ingin Sa'ad bin Mu'ad mendengarkan apa yang sudah didengar oleh Ustaz bin Khadir. Ya, salah. Duduk Sa'ad bin Mu'ad sama katanya. Kalau engkau, silakan kau duduk dengerin. Kalau kau suka terima, nggak suka kita bubar. Laqad ansaf, kata Sa'ad bin Mu'ad, oke, aku terima, duduk. Laqad ansaf, kata Sa'ad bin Mu'ad, oke, aku terima, duduk. Karena selama ini dia hanya katanya. Tentang agama Islam ini dia hanya katanya orang. Akhirnya jamaah duduk Sa'ad bin Mu'ad, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dijelaskan tentang Islam. Apa agama Islam ini? Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, apa yang dilakukan orang kalau ingin masuk kepada agama kalian? Masuk Islam. Singkat cerita, masuk Islam. Pulang Sa'ad bin Mu'ad ke kampung. Dia kumpulkan kabilah dia. Dia berpidato mengatakan, kalian kenal sama ana? Nah, anta afdaluna wa anta khairuna. Engkau yang terbaik di antara kita. Engkau yang paling mulia di antara kita. Engkau orang yang paling hebat di tempat kita. Kata Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad gak punya ilmu yang cukup, tapi dia punya kekuasaan. Sa'ad mengatakan, i'lamu, kalian ketahui, haram bagi, kata Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad gak punya ilmu yang cukup, tapi dia punya kekuasaan. Sa'ad mengatakan, i'lamu, kalian ketahui, haram bagi kalian, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, untuk berbicara dengan aku sampai kalian masuk Islam semuanya. Satu kampung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bayangkan jemaah. Seperti itu sahabat ketika mendengar qum fa'anzir. Kita ini punya tugas menyampaikan jemaah. Yang punya kekuasaan dengan kekuasaan, yang punya harta dengan hartanya, yang punya fasilitas dengan fasilitasnya, yang punya fisik dengan fisiknya dia berdakwah. Namun butuh warabbaka fakabbir. Kita harus tumbuhkan di hati kita pengagungan buat Allah Jalla Jalla.